Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kenikmatannya kepada kita semua, sehingga bikauli alhamdulillahirabbil alamin kita masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam semoga selamanya dapat tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, dan kita semua selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin kepada yang terhormat Bapak Sigit Sardianto SHIMS selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir, dan teman-teman semua mahasiswa program studi hukum tata negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang saya banggakan. Perkenankanlah kami di sini dari kelompok 6 pemakalah mata kuliah tafsir yang insya Allah kami akan menjelaskan terkait kajian Al-Quran tentang makna sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok 6, saya sendiri Raihan Pramana beserta teman saya ada Mas Nasrul Aziz. Kami akan menjelaskan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang makna-makna dalam sholat, makna-makna sholat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Supaya tidak memakan banyak waktu, dipersilahkan kepada Mas Nasrul Aziz untuk menjelaskan materinya. Monggo. Yang selanjutnya saya di sini akan menjelaskan konsep Al-Quran tentang makna sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yang artinya dan minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 ini mengandung makna bahwasanya hendaklah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatnya untuk senantiasa beribadah. Karenanya dengan cara mendirikan sholatlah suatu bentuk mengingatkan dan ibadah kita kepada Allah. Segala pertolongan yang kita butuhkan hendaklah sampaikan kepadanya, meskipun kita dituntut untuk mengerjakan sholat keadaan suci dan khusyuk. Dan kekhusyuan yang dilakukan kita akan merasakan betapa nikmatnya kita beribadah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-shabirin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Penggalan ayat 153 surat Al-Baqarah pun demikian.
kita dituntut memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar, ikhlas, dan tawakal, sesungguhnya Allah bersama orang-orang demikian. Allah membersamai orang-orang yang bersabar. Dengan demikian, hajat serta harapan yang diinginkan akan Allah jamin mendapatnya bagi orang-orang yang sabar. Selanjutnya, konsep Al-Quran tentang makna sholat dalam kehidupan sehari-hari dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 238 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Hafidhu ala sholati wal wusta wa qumu lillahi qanitin, yang artinya peliharalah segala sholatmu dan berihalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan dalam memenuhi segala kebutuhan dan persoalan hidupnya. Banyak sekali menemui kesulitan yang kadang-kadang dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang agama. Kemudian setelah itu ia berhubung dengan masyarakat dan mungkin sekali terjadi perbuatan yang tidak diridhoi Allah, maka untuk mengingatkan dan menyelamatkannya, ia dipanggil untuk berhubungan lagi dengan Allah pada waktu tengah hari. Hal ini mempunyai pengaruh dan membekas dalam jiwa dan kehidupan manusia, sebagaimana ditegaskan bahwa dengan sholat manusia dapat terhindar dari perbuatan jahat dan mungkar. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Quran surat An-Nisa ayat 103 juga menjelaskan konsep Al-Quran tentang makna sholat dalam kehidupan sehari-hari yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faidza qadaytumus sholata Bismillahirrahmanirrahim. Faidza qadaytumus sholata wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala janubikum faidza nantum aqimus sholata innal sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, yang artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Dalam ayat ini telah dijelaskan, telah jelas bahwa masalah disiplin baik mengenai waktu sholat maupun dalam hal lainnya sangat penting bagi kita. Karena dengan disiplin kita akan selalu bisa menuntaskan tugas-tugas kehidupan dan mendapatkan kebahagiaan seperti tugas-tugas makalah. Terdapat unsur pokok yang membentuk disiplin, yakni kita yang telah ada pada diri manusia dan sistem nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab, bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad SAW, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, dengan mengingat Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu terjemahan dari surat Al-Ankabut ayat 45. Kurang lebihnya seperti ini pembahasannya. Muhammad Quraisy Shihab itu telah menjelaskan bahwasannya di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 itu memberikan pesan kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada Nabi Muhammad pun memberikan pesan lebih-lebih kepada umatnya gitu kan, kita selaku umatnya. Bagaimana pesannya? Yaitu bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, yakni Al-Quran, dan laksanakanlah sholat secara bersambung dan khusyuk sesuai dengan rukun, syarat, dan sunnah-sunnahnya. Hal itu disebabkan karena substansi sholat adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengingat Allah, dia terpelihara dari kedurhakaan, dosa, serta yang ketidakwajaran. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kamu sekalian senantiasa kerjakan dengan baik buruk, ataupun baik yang positif ataupun yang negatifnya. Dan banyak juga ulama yang mengatakan tentang penafsiran ayat ini. Di antaranya yang difahami penulis adalah bahwa sholat itu adalah melarang dan mencegah dari perbuatan kemungkaran dan kekejian dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu kurang lebihnya. Dan kemudian ada penafsiran lagi di dalam Al-Quran surat Toha ayat 132. Insya Allah bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki apapun kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat sesuatu yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini dapat kita pahami gitu kan. Di dalam Al-Quran surat Toha ayat 132 ini mengandung perintah untuk mendirikan sholat dengan sabar sebagai sarana menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sarana takwa ini, setiap muslim mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa jalan keluar dari berbagai kesulitan dan pintu-pintu kesukaran. Ya, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan membukakan pintu rezeki, berbagai rahmat, berbagai hidayah yang Allah datangkan kepada kita. Kemudian surat Toha ayat 132 ini menegaskan bahwasanya setiap orang tua itu terutama seorang ayah yang menjadi kepala keluarga itu memerintahkan kepada anggota keluarganya untuk senantiasa mendirikan sholat supaya sholat yang dilakukan oleh anggota-anggota keluarganya itu tidak dinanti-nanti. Seperti itu teman-teman. Kami dari kelompok 6 pemakalah mata kuliah tafsir, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah kami paparkan dapat diterima, dapat difahami, dan dapat diamalkan oleh teman-teman sekalian. Wabil khusus mahasiswa program studi hukum tata negara Fakultas Syariah YIN Salatiga, seperti itu. Bila mana ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, silahkan kita berdiskusi di dalam grup. Kami dari kelompok 6 pemakalah mata kuliah tafsir, saya Raihan Pramana bersama Nasrul Aziz mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, serta kekhilafan yang kami lakukan baik dalam pelafalan, baik dalam tindakan maupun dalam pemaparan yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan segala pengertiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.